Halo, jumpa lagi kita di Artek Hobi Elektronik. Dalam video kali ini, saya akan mereview aki Yuasa dengan seri YTZ 5S. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai keaslian produk dan keawetan. Juga membahas mengenai uji spesifikasinya, meliputi voltase, besaran arus ampernya, dan berapa daya watt yang dihasilkan oleh aki berikut ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa memberikan like dan subscribe untuk membuat saya lebih bersemangat dalam membuat konten menarik lainnya. Dalam membahas mengenai keaslian produk, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah harga pasaran produk tersebut, yang kedua detail produk tersebut, dan tanggal produksi produk tersebut. Produk aki Yuasa asli dibanderol dengan harga Rp225.000. Jadi jika di pasaran ada aki dengan harga 100 ribuan sekian dengan seri seperti ini, besar kemungkinan itu adalah aki palsu atau aki tiruan. Hal yang kedua adalah detail produk tersebut, meliputi detail kemasan dan detail barang itu sendiri. Detail kemasan bisa dilihat dalam video berikut ini. Pada aki Yuasa YTZ 5S 12 volt 3,5 Ah. Ini dengan seri aki yang dapat digunakan dengan leading stop atau starter system yang model terbaru. Kita perhatikan aki asli pasti detailnya seperti ini, seperti apa yang saya review ini. Detail packingnya, kerapian packingnya, kardusnya ini, tulisannya. Ketika kita membuka kardus ini, ada bagian cara pengisian elektrolit ke aki. Nah, ini termasuk detail-detail aki yang asli seperti ini. Ada tata caranya mengaktifkan aki tersebut, caranya untuk mengisi air elektrolit. Kemudian di bungkus produk ini ada cap perusahaannya yang menerangkan tanggal produksinya. Ini 22 November tahun 2020. Ada stempel. Nah, stempel ini tanggalnya juga tertera pada aki itu sendiri. Ada tanggal produksi yang dicetak di aki tersebut. Tanggal 22 bulan 11 2020. Jadi pastikan tanggal di produk dan di kardus itu adalah sama. Karena tanggal produksi juga menentukan keawetan produk. Usahakan untuk mendapatkan tanggal produksi aki yang terbaru, terutama aki yang selnya sudah aktif atau cairan elektrolitnya sudah ada di dalam aki tersebut. Kemudian kita amati detail produknya. Jadi pastikan ketika kita membeli baru, aki ini belum dibuka, segel aki ini belum dibuka. Karena ketika segel aki ini telah dibuka, maka di dalamnya pun sudah terjadi pengurangan kualitas yang diakibatkan oleh mungkin dari kelembaban udara yang menyebabkan sel-sel di dalamnya menjadi lembab atau terjadi korosi di dalam. Jadi diusahakan segel ini masih tertutup. Kemudian kita perhatikan adalah detail tulisan Yuasa. Untuk aki Yuasa asli tulisannya itu tercetak timbul. Kemudian kita lihat kembali produknya, kerapian produk tersebut. Pada bagian depan aki tampilannya seperti gambar ini, seperti video yang saya buat. Detailnya seperti itu. Pada bagian belakang aki terdapat peringatan bahaya terhadap aki, dan juga ada logo SNI atau Standar Nasional Indonesia. Berikutnya pada bagian wadah elektrolit. Di sini elektrolitnya terpisah. Ini adalah elektrolit yang nantinya akan dimasukkan di dalam aki.
Di situ juga tertera tanggal produksi. Tanggal produksinya harus sama dengan tanggal produksi pada aki. Juga serinya harus juga sama. Kemudian untuk membuktikan bahwa sel aki ini memang benar-benar belum aktif, saya menggunakan alat yaitu multitester. Saya akan menguji voltasenya, juga menguji ampernya. Di sini voltase dalam skala 20 volt terbaca antara 2 volt sampai 4 volt. Tapi apabila aki ini diberikan beban, ini tidak dapat bekerja karena voltase 2 sampai 4 volt itu adalah tegangan semu tanpa adanya ampere yang menyertainya. Saya uji ampere, di aki tersebut ampernya tidak menunjukkan tanda-tanda adanya arus yang bekerja. Baik, kemudian saatnya untuk memulai uji coba. Di sini saya akan memasangkan multitester di kutub positif dan negatif aki untuk mendeteksi berapa voltase yang akan muncul seiring dengan proses pengisian cairan elektrolit. Ini adalah cairan elektrolit yang akan dimasukkan. Ada 6 tabung wadah elektrolit. Kita pastikan masing-masing isi dalam tabung itu sama, supaya nantinya isi dalam setiap sel aki itu juga volume cairan elektrolitnya sama. Intinya jangan sampai ada salah satu sel aki yang volume elektrolitnya terlalu sedikit atau bahkan sampai tidak ada, karena itu nanti akan berpengaruh pada masa penggunaan aki atau keawetan aki tersebut. Kemudian saya membuka segel. Ini segelnya memang benar-benar masih rapat. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan cairan elektrolit. Lakukan proses ini dengan sangat hati-hati karena ini cairan asam yang dapat menyebabkan luka bakar di kulit. Selagi cairan elektrolit diisi, kita coba lihat di parameter pada multitester apakah akan terjadi perubahan arus. Nah, ini cairan elektrolit sudah mulai masuk ke dalam sel aki. Kita amati perubahan yang terjadi pada voltase di multitester. Tidak memerlukan waktu lama, di sini hanya sekitar 5 detik. Maka di sini langsung terjadi proses elektrokimia, yaitu proses perubahan dari zat kimia menjadi energi listrik. Mungkin pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai proses elektrokimia yang terjadi pada sebuah aki atau semacam teori dasar cara kerja sebuah baterai aki. Oke. Proses ini berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit. Karena di sini saya memastikan supaya cairan elektrolit benar-benar habis atau cairan elektrolit sepenuhnya masuk ke dalam aki. Sambil menunggu proses ini selesai, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai keawetan atau daya tahan aki tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan aki atau keawetan aki. Mungkin beberapa hal telah saya bahas tadi. Baik, yang mempengaruhi
keawetan aki diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk asli. Produk asli tentunya memiliki kualitas yang berbeda dengan produk tiruan. Kemudian spesifikasi yang sesuai kebutuhan. Dalam hal ini kita harus membeli aki sesuai spesifikasi yang dibutuhkan kendaraan bermotor kita. Jangan membeli aki dengan ampere yang lebih rendah atau lebih tinggi dari spesifikasi kebutuhan motor kita. Apabila kita membeli aki dengan ampere yang di bawah spesifikasi motor kita, maka aki itu akan bekerja terlalu keras sehingga aki itu cepat soak. Demikian juga apabila kita membeli aki dengan spesifikasi ampernya di atas dari kapasitas motor kita, maka juga tidak bagus, karena pada saat proses pengisian kemampuan pengisian arus pengisian dari motor pun tidak sesuai dengan spesifikasi aki. Kemudian tanggal produksi, seperti yang sudah saya bahas tadi, tanggal produksi sangat berpengaruh juga terhadap keawetan produk. Usahakan membeli dengan tanggal produksi yang terbaru. Kemudian adalah intensitas pemakaian. Tentu semakin sering kita menggunakan aki atau intensitas pemakaian aki tinggi, umur aki pun semakin pendek. Maka sebisa mungkin mengurangi intensitas pemakaian starter ketika kita hanya berjalan pendek atau tidak ada 15 menit kita berjalan, maka ya sebaiknya kita pakai kickstarter saja untuk memperpanjang usia aki atau mengurangi beban pada aki tersebut. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan adalah kondisi lingkungan. Keawetan aki memang bisa terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Apabila lingkungan sekitar kita sangat panas atau motor kita, kendaraan kita sering kita parkir di tempat yang panas, ini akan menyebabkan penguapan pada cairan elektrolit di dalam aki. Terlebih aki dengan tipe-tipe seperti ini bukanlah aki kering, tapi ini juga adalah aki basah. Sel aki ini bisa menguap, apalagi kita tidak bisa melihat isi di dalam aki tersebut. Jadi cairan elektrolit di sini tidak dapat terkontrol. Kemudian yang terakhir adalah perawatan. Nah, perawatan di sini meliputi berbagai hal. Jadi kita harus mengecek aki secara bertahap. Apabila tegangannya turun, kita cek apakah aki tersebut memerlukan cairan elektrolit tambahan, ataukah aki tersebut perlu kita cas lagi, atau juga bisa pada terminal kutub positif negatif terjadi kerak. Maka kita harus rajin dalam melakukan perawatan. Banyak orang memakai produk aki biasanya bertahan antara 2 sampai 3 atau bahkan 4 tahun. Bahkan ada juga yang hanya 1 tahun sudah harus ganti aki. Ya, itu memang benar. Seperti hal yang saya bahas tadi. Jadi usahakan spesifikasi produknya sesuai, terus produk original, tanggal produksinya yang terbaru, intensitas pemakaiannya seideal mungkin, jadi aki akan lebih awet. Kondisi lingkungan, usahakan jangan sering-sering dijemur sepeda motornya, juga lakukan perawatan sedini mungkin. Jangan sampai menunggu aki sudah tekor, sudah tidak keluar arusnya baru kita rawat atau kita cas, isi lagi cairan elektrolit, itu kemungkinan besar aki sudah tidak dapat ditolong lagi. Setelah aki terisi dengan cairan elektrolit, kemudian yang kita lakukan adalah menutup aki tersebut dengan tutup yang telah disediakan. Di sini ada hal yang perlu kita perhatikan mengenai cara memasang tutupnya, yaitu kita pasang dari bagian sebelah pinggir, dari pinggir kiri atau dari kanan. Jangan dilakukan pemasangan melalui bagian tengah terlebih dahulu, karena bila dilakukan dari bagian tengah biasanya pada bagian pinggir nanti akan kesulitan. Jadi lakukan
pemasangan tutup ini dari bagian pinggir, dari pinggir ke tengah gitu. Kemudian kita membahas mengenai uji spesifikasi. Yang pertama adalah spesifikasi pabrikan. Pada aki ini tertulis keterangan 12 volt 3,5 Ah, yang berarti aki ini dapat dibebani dengan voltase 12 volt dan arus 3,5 ampere selama 1 jam. Bisa juga kita dapatkan keterangan mengenai watt aki tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan voltase dengan arus, yaitu 12 volt dikalikan 3,5 Ah, didapatkan 42 watt jam, yang berarti bahwa aki tersebut dapat dibebani daya sebesar 42 watt selama waktu 1 jam. Saya akan membahas mengenai spesifikasi pengujiannya. Di sini saya menguji langsung menggunakan multitester. Yang pertama saya lakukan adalah menguji voltasenya. Di sini dapatkan voltase puncaknya yaitu 12,67 volt. Voltase ini saya dapatkan setelah aki terisi cairan elektrolit. Dan kemudian saya menguji arusnya, dan saya dapatkan 11,5 ampere. Kemudian dari voltase dan arus ini kita dapatkan untuk mengetahui watt aki tersebut, itu mengalihkan voltase dan arus 12,67 volt kali 11,5 ampere, maka didapatkan 145 watt. Tentu nilai 145 watt ini berbeda dengan 42 Wh, menerangkan kapasitas daya dalam satuan waktu. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Artek Hobi Elektronik.